Tapi kan ya nggak apa-apa ya. Aku mikirnya gini ya, yang di Mesir itu rame ya. Tapi aku mikirnya gini, tetap ya kan, yang mau kita ambil itu kan perkataannya gitu loh, firmannya, bukan masalah medianya ini gitu. Jadi kalian santai aja. Kalau Oten mah santai. Oten tuh santai. Kenapa? Ya karena tidak mengkultuskan mengkultuskan kertas gitu loh. Kalau aku sih ya, oke ya. Ini bahas Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu Kak. Ilah lain. Jadi sesuatu yang kamu tuhankan selain Sang Tritunggal Maha Kudus, itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah atau ilah itu sama. Sinonim itu. Apa yang mau dibahas dari situ? Berarti ada ilah-ilah lain kan? Ilah yang dimaksud kalian tahu nggak? Ilah yang dimaksud itu adalah berhala. Contoh, pekerjaanmu itu bisa menjadi ilahmu. Terus game itu bisa jadi ilah kamu gitu loh. Terus apalagi hobi kamu itu bisa menjadi ilah bagi kamu, itu bisa menjadi Tuhan lain ya, karena kamu menurutinya gitu. Jadi Keluaran 20 ayat 3 itu maksudnya kita nggak boleh menghambakan yang lain gitu loh. Kamu nggak boleh menghambakan diri kepada sesuatu yang lain selain Allah. Tanpa kita sadari kita itu sering loh. Ada yang mengalahkan uang, iya Salom bantuin. Ada yang mengalahkan pekerjaan, ada yang mengalahkan wanita, banyak gitu. Yang pokoknya kamu itu hari-harimu itu, konsentrasimu itu fokus hanya kepada dia. Nah itu sebenarnya, jadi kalau narasi orang mungkin ya mengilahkan itu ada sesembahan lain. Jangan salah ya. Ada orang yang menghambakan dirinya kepada uang, makanya dia sibuk nyari uang. Terus ada orang yang menghambakan dirinya pada pekerjaan, hobinya gitu. Banyak. Jadi ilah yang dimaksud itu ya bukan sesuatu yang sebagai pencipta, karena pencipta itu cuma satu di dunia ini. Ini dari perspektif Kristen ya. Pencipta yang satu itu yang disebut Bapa, dengan firman dan rohnya lah dia menciptakan. Jadi selain itu kamu bisa mengilahkan dirimu terhadap apapun yang adalah ciptaan. Kalau kita percaya bumi ini satu, maka Allah itu satu. Allah lainnya itu sebenarnya tidak ada. Itu cuman kamuflase yang dibuat oleh iblis supaya kamu itu tidak taat lagi sama Allah, sama seperti Adam. Kan kerjaan iblis kayak gitu. Bagaimana caranya supaya manusia itu tidak taat kepada Allah? Dia harus berpura-pura menjadi Allah. Itu si iblis tadi gitu. Judol juga iya, judol bisa jadi ilah kamu, apalagi Amer. Banyak sih, banyak. Jadi ilah yang dimaksud di dalam Keluaran 20 ayat 3 itu ya yang seperti itu, ilah-ilah yang adalah berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26 gitu. Salam Kak Dira. Salam semuanya. Tuh. Makanya jangan kalian itu suka main judi gitu. Jangan suka main perempuan. Itu kan kamu mengalahkan cacing Alaska. Orang yang gitu ya, yang apalah aku bilang ya. Pokoknya orang yang gitulah. Yang gitu kalian tahu kan. Nah, itu dia sudah mengilahkan yang demikian gitu. Orientasi otak dia ke situ terus gitu. Kak Agatha bisa bertanya Kejadian 4 tentang Kain dan Habel. Apa yang mau kamu tanyakan? Kain dan Habel itu. Gak tahu aku. Kenapa si Kain, kenapa si Habel? Ras terkuat bisa jadi ilah? Bisa lah. Apa aja bisa jadi ilah. Kok ada sabun-sabun ini. Apa aja bisa jadi ilah sebenarnya. Ya, makanya kalian semua juga hati-hati. Salah memahami sesuatu, akhirnya kamu menyembah yang lain gitu. Ya, jadi kalau mau melakukan segala sesuatu, ingatlah kamu harus melakukannya karena Tuhan. Makanya penting sekali kita itu selalu mengatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti apapun yang kamu kerjakan itu karena Sang Tritunggal Maha Kudus itu loh. Ya,
kayak aku nih live ini selalu, aku bisa jadi nanti mengilahkan ini popularitas gitu kan, popularitasku gitu live terus sampai aku nggak makan, sampai aku nggak ngapa-ngapain, sampai aku nggak bersosialisasi. Itu juga sudah termasuk ciri-ciri mengilahkan sesuatu gitu. Jadi sesuatu itu, something itu bisa jadi Allah kamu, bisa jadi Tuhan kamu gitu. Uma. Keren loh. Makanya penting sekali kita membentengi diri kita itu dengan bikin tanda salib tadi atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Jadi kamu itu melakukan sesuatu karena Allah kita. Jadi bukan kamu mengalahkan pekerjaan itu. Gitu loh maksudnya. Makanya kan ini perintah Yesus loh. Ini di dalam Alkitab. Salibkanlah kedaginganmu. Disuruh disalibkan, artinya kamu disuruh mengekang itu supaya setiap apapun yang kamu lakukan itu karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau kamu mengerjakan sesuatu karena orang lain, ya kamu, makanya ada yang mengilahkan orang lain gitu kan. Kamu melakukan sesuatu karena perempuan, kamu melakukan sesuatu karena laki-laki, ya kamu sudah mengalahkannya gitu. Kamu bekerja untuk anakmu, bahkan anakmu bisa jadi Allahmu loh. Banyak yang saya lihat kayak gitu orang tua. Sampai dia itu apalagi tidak beribadah, tidak lagi mengingat Tuhan. Yang penting hidup buat bikin anaknya itu gimana caranya supaya anaknya nanti waktu dewasa dia itu nggak kesusahan, nggak ini. Itu juga. Makanya banyak orang yang serakah kan. Kita lihat ya, nggak usah jauh-jauh ya, pengusaha-pengusaha itu serakah sekali. Dia nggak ada waktunya untuk Tuhan, tetapi dia mengupayakan waktunya itu untuk bekerja mengumpulkan uang supaya anak cucunya yang belum lahir pun itu tidak kesusahan. Artinya apa? Kamu bekerja untuk anakmu, untuk keturunanmu. Wah, hati-hati loh. Kita nggak sadar memang, tapi kita diperdaya. Memang main-mainnya iblis ini tipis banget gitu. Seolah-olah itu baik gitu. Secara hukum moral ya bagus orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Padahal jelas dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Jadi tugas seorang orang tua itu ya sampai anaknya itu menikah. Ini sampai ke cucu-cucunya udah dipikirkan. Akhirnya apa? Serakah. Terus menghalalkan segala cara. Yang penting anak cucuku 7 turunan sejahtera. Oh, ngeri. Makanya kita lihat. Nggak usah jauh-jauh di Konoha. Bagaimana pejabat-pejabat, bagaimana orang-orang besar itu ya menghabiskan waktunya itu, menyia-nyiakan waktunya itu untuk sesuatu yang belum ada. Itu. Makanya mereka lebih nggak peduli kan sama lingkungannya. Itu dampak terlalu egois terhadap ilahnya yang baru, yaitu anak cucunya itu diilahkan. Akhirnya apa? Dia tidak melihat tetangganya. Dia tidak melihat orang lain kesusahan. Dia nggak ngelihat anak yatim piatu. Dia nggak ngelihat orang-orang jompo. Nah itu. Hati-hati. Jadi ilah yang dimaksud itu nggak melulu apa ya Tuhannya orang lain gitu. Karena memang Tuhannya orang lain itu tidak ada. Gitu. Ya hati-hati. Makanya Tuhan Yesus waktu mengajarkan kita berdoa minta secukupnya aja. Kamu berlebihan. Itu. Ya makanya salah ketika ada lagi ya. Ini ada lagi narasi salah menurut saya ya. Aku pengen banget jadi kaya biar bisa nolong orang ini. Ini itu. Menolong orang itu nggak melulu dengan uang kan. Gitu. Tapi kamu memaksakan dirimu, tetapi menolonglah karena kamu apa ya? Mengasihi sesamamu. Ya, semampunya kamu mengasihi dirimu, kamu akan mengasihi orang lain itu. Berbuat baik juga nggak bisa berlebihan. Nah itu, jadi kamu itu ilah yang dimaksud ini adalah idol itu sama, itu berhala sama. Idol terus berhala itu jenisnya sama. Kamu menuhankan sesuatu selain Sang Pencipta yang adalah Yang Esa Sang Tritunggal Maha Kudus gitu. Ya kan? Pergaulan tanpa bakat usaha tidak akan bertahan. Shalom. Pergaulan tanpa bakat usaha. Maaf ya. Ini perspektif apa ini? Nih. Kamu salah. Kalau kamu bilang pergaulan tanpa bakat usaha tidak akan bertahan, salah. Kenapa saya katakan salah? Berarti kamu membentuk circle pertemanan kamu itu
karena kamu itu berguna bagi dia gitu. Berteman itu karena kamu itu menganggapnya sebagai ya teman yang bisa kamu kasihi, bukan artinya kamu punya bakat sesuatu. Ini kamu hidup untuk menyenangkan orang lain, bukan seperti itu. Kita itu tidak hidup untuk menyenangkan orang lain ya. Kalau menurut kamu bakat usaha, itu namanya pertemananmu itu palsu. Berteman itu harusnya tanpa pamrih. Ya mau dia ada, mau dia nggak ada, ya kamu kalau mau berteman aja. Gitu. Ya kamu sendiri sebenarnya yang menciptakan paradigma itu. Serius, ini orangnya. Jadi nggak bisa kita salahkan circle-nya, kamunya sendiri. Ya, kendali itu kan ada di dalam diri kamu. Kamu mau menciptakan circle pertemanan yang seperti apa? Kalau saya jelas-jelas nggak mau saya. Ini artinya apa? Jadinya kamu toksik gitu. Jadi circle saya yang pengusaha semua gitu. Ya udah, circle toksik itu namanya. Kenapa? Kalau dia nggak sesuai ekspektasimu kan kamu akan menjauh kan? Terseleksi dengan sendirinya oleh ketidakmampuan orang. Ya itu kamu yang membangunnya itu. Makanya teman itu pun harus dipilih. Nggak sembarangan, asal semua teman gitu. Saya rasa kurang bijaksana. Itu dari perspektif saya. Apa ini Kak Valen? Oh di Iran. Apa bedanya menggilahkan dan menuhankan? Samalah. Sejenis itu. Idol. Ya kamu berharap berlebihan terhadap sesuatu. Ya itu sama. Bayi tabung itu berhala nggak? Bayi tabung kan nggak dipuja, nggak disembah. Bayi tabung itu bukan berhala. Bayi tabung itu sebenarnya kan usaha kamu karena ketidakmampuanmu menerima kenyataan. Jadi kalau dibilang berhala ya tidak gitu. Ya bagaimana kamu merawatnya itu? Ya jangan pula kau bikin bayi tabung itu sampai orang lain pun nggak bisa nyolek, kau hidup pun untuk dia. Nah, itu memberhalakannya gitu. Kamu bayi tabung kan karena kamu mampu kan, bukan karena kamu mati-matian buat itu kan gitu. Biasanya gitu, yang bayi tabung itu gitu, yang memang dia mampu dia lakukan gitu. Nggak pula kau nggak mampu tapi kau obses terhadap sesuatu itu, ya kamu itu udah memberhalakan. Begitu. Nah itu juga benar itu Valensari. Kayak gitu juga bisa. Karena kau lebih dahulu. Saya mau tanya Kak, Kain menikah dengan siapa? Anak perempuannya Adam dan Hawa. Kamu baca di Kejadian 5. Jadi Adam dan Hawa itu selama 930 tahun itu bukan memperanakkan cuma 2 ekor itu aja. 2 ekor. Dua orang itu, tapi ada lagi Enos, ada lagi anaknya yang perempuan. Kamu bisa baca di Kejadian 5 dari ayat 1. Kejadian 5 ayat 1. Ya, saya bacakan ya. Baca Alkitab tuh kelar lah kalau bisa sampai selesai. Ya, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dijadikannya lah dia menurut rupanya Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan menamai mereka manusia pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu menamainya Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapatkan Set. Ya, 800 tahun ya. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Itu ayat 4 Kak. Kejadian 5 ayat 4. Jawabannya di situ. Berhala itu menyembah batu. Salve juga Bang Juste. Itu Kak Dolpi Kiroyan dan T.K. Absen ya. NP Bintoro. Ini absen laporan itu. Sok atuh mau tanya apa lagi? Mangga. Yang berhala itu menyembah batu. Jadi gini ya Kak ya. Kalau kakak bilang nyembah batu gitu, apa yang mau kamu harapkan dari batu? Gimana cara menyembah batu gitu? Batu apa? Apakah batu itu batu betuah? Apakah batu itu bisa memberi dampak kepada kamu? Nah itu. Bisa memberi apa gitu?
batu itu ya. Kalau nggak ada dampaknya kepada kamu, buat apa? Wong Kudus. Batu ini dong, apa yang film Transformer itu, The Cube itu batu nggak sih? Batu untuk lempar mangga tetangga, Kak. Jangan, nggak usah itu bocil banget itu. Emang masih musim ya sekarang ya, ngambil mangga pakai lempar batu? Saya rasa udah nggak musim yang kayak gitu. Yang musim sekarang itu lewat, ada pokok mangga, masukkan lewat jendela mobilmu, terus tutup, cabut, mangganya otomatis masuk. Biasanya gitu ya. Begitu ya. Bahkan ada lagi nih ya, ada yang orang yang memberhalakan pasangannya. Ini juga ada ya. Kamu tuh hidup terlalu berlebihan terhadap pasanganmu gitu, mengasihinya itu berlebih-lebihan gitu. Bahkan kamu tuh sampai kayak jongos gitu demi pasanganmu. Nah, ini pun salah. Sampai kau jadi jongos, buat apa kau menikah? Iya kan? Aku nonton di deracin kayak gitu kayaknya gitu kan. Kayaknya. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya di kehidupan nyata ya. Tapi ada sih. Ada juga yang aku tahu itu. Bon, apakah Mazmur 110 ayat 1 paralel dengan Ibrani 1 ayat 13? Apa memang ya isinya? Tentang apa? Jangan kamu spam satu kali aja, terus kamu lanjutkan. Baca. Apa Ibrani 1 ayat 13? Setidaknya kan kamu tahu gitu poin dari situ. Nggak usah spam lah. Pening kepalaku. Pasti kebaca kok, pasti kebaca. Nggak akan kelewat sama aku. Tenang aja kalian. Ya, jangan kayak RT 6, spam gitu. Apa yang mau kamu iniin? Ibrani 1 ayat 13. Mazmur 110. Apa kamu juga baca gitu loh. Manja banget. Dan ku ingin mengenalmu. Mazmur 110. Duduklah di sebelah kananku. Itu yang mana? Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ke Ibrani 1 ayat 13. Bukan paralel ya, memang Rasul Paulus mengutip dari situ. Gimana sih kamu? Kan Rasul Paulus tuh aku bilang selalu dia membawa ini dari kitab Perjanjian Lama loh. Ini Perjanjian Baru, itu penjelasan Perjanjian Lama loh. Nih dia mengutip gitu. Ya kan? Dia mengutip ini dari bahkan dari ayat 5-nya itu pun itu kutipan dari Mazmur semua. Gitu. Nih ya, kitab suci yang sebenarnya itu adalah kitab Perjanjian Lama. Biar kalian tahu, Tuhan Yesus sendiri bilang kitab suci itu Perjanjian Lama. Yang di dalam Matius berapa? 20 ya, 29 ya. Kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, sebab pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak. Yang dimaksud kitab suci itu tuh kitab Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru tuh rasul-rasul itu menjelaskan yang di Perjanjian Lama. Makanya kamu itu kayak familiar. Bahkan terlebih lagi rasul-rasul itu mengutip dari Perjanjian Lama. Jadi tahu nggak kalian? Rasul itu waktu memberitakan firman Tuhan, emangnya apa yang dibawanya? Apa yang dibawanya? Kitab Perjanjian Lama. Itu. Mereka nggak ada kitab Perjanjian Baru, itu omongan mereka kok, kesaksian mereka. Paham nggak? Jadi yang dimaksud kitab suci itu yaitu Taurat, kitab nabi-nabi, ya, Mazmur Daud itu.
Jadi sejak semula memang kitab suci itu ya perjanjian lama. Nah, tiba-tiba kalian mengira bahwa Injil sinoptik itu kitab suci. Ya sebenarnya ya bukan. Itu adalah kesaksiannya para rasul tentang sang Injil gitu. Makanya salah sekali ketika orang mengatakan Injil itu kitab. Injil itu Yesus, Injil itu pribadi sang firman yang menambahkan kodrat manusia. Itu. Ya Allah, tongsis gua potek. Dan ku gitu ya. Siapa tadi yang nanya tadi? Memang itu memang rasul itu ya. Iya, coba kalian sadari nggak? Pasti itu aja gitu. Itu familiar, apa yang di Amsal, di Pengkhotbah, yang di Yesaya, itu semua yang yang dijelaskan sama rasul-rasul gitu loh. Tuh, kerajaan Allah itu diberitakan melalui firman-Nya, dan firman-Nya itulah yang mengajarkan langsung kepada rasul. Siap. Oh, nyokapnya juga dibaptis. Iya, puji Tuhan, Sil. Ya, semoga semoga lancar baptisannya ya. Amin. Apa, nyokapku nggak mau aku dibaptis? Oh, nyokapmu nggak mau kamu dibaptis? Terus maunya apa? Maunya kamu dikawinkan? Bukannya kemarin itu ya? Jadi maunya tetap Hindu? Ya udah, Hindu aja lah. Gimana ini? Dia mau masuk ortodoks tapi nyokapnya nggak setuju, maunya tetap Protestan. Oh ya udah, Protestan lah, nggak apa-apa lah. Jadilah Protestan yang baik. Ya mana mau mamamu ikutin lah. Nanti kalau udah meninggal dia baru masuk ortodoks kau. Gitu aja, tinggal nunggu loh, Sil. Iyain aja dulu. Nanti kan ya, daripada kau takut kan kau nggak bisa ngambil keputusan. Takut menyakiti orang tuamu, ya udah tunggulah dulu di innalillahi, nanti kau baru masuk ortodoks. Ya kan? Gitu aja, ngapain berantem. Nah, aku maunya kamu masuk Protestan. Iya, Ma, aku masuk Protestan. Set, ya udah. Kak, kalau ortodoks di KTP agama apa yang tertulis, Kak? Bisa Kristen, bisa Katolik. Biasanya itu Katolik atau Kristen, itu dua itu. Aku mau kabur dari rumah. Ngapain kau kabur? Ada pula anak orang ini kabur-kaburan dari rumah. Gak usah kau kabur, banyak kali ceritamu. Susah nanti hidup kau. Siapa yang mau nanggung hidup kau? Cari masalah kau. Udah Protestan aja kau dulu. Nanti aja tunggu innalillahi mamamu baru. Ya kan? Tapi kalau kau udah nggak sabaran, ya kamu harus pertimbangkan dulu ya. Pertimbangkan dulu resikonya gitu loh. Dan kenapa kamu nggak bicara sama orang tuamu? Kenapa kau sama nyokapmu nggak diskusi gitu? Coba diskusi dulu lah sama nyokapmu. Apa yang menjadi keresahan hatimu, Bunda? Kenapa aku tidak boleh masuk ortodoks? Padahal ortodoks itu Kristen, bilang. Jemaat gereja tradisi masih banyak yang belum dibaptis, Bun. Gimana tuh? Udah bicara, Bun, tapi dianya nggak ngasih. Ya, tanya alasannya apa? Alasannya nggak ngasih itu apa? Apa? Itu kan kita mau tahu. Nggak boleh alasannya lah. Masa udah dewasa pun nggak tahu alasannya? Kayak anak kecil. Nggak dikasih. Ya kamu tinggal bilang ini, kalau nggak dikasih alasan saya tetap melakukannya. Loh, semua ada alasannya gitu loh. Ada aja. Semua Kristen cuy, bukan semua Kristen, semua ngaku Kristen. Ya. Bun, kata Rifa otak itu indera. Otak kok indera? Setahu aku ada 5 panca indera. Kok bisa jadi otak indera? Gimana ini?
Dewa Indra, bukan Indra apa namanya itu, Indra Panca Indra. Otakku Indra, cemana kau? Gimana itu? Indra itu kan ini ya, Indra itu kan saraf ya, kumpulan saraf-saraf untuk mendeteksi suatu keberadaan gitu loh. Indra apa? Indrawi, Indra sembiring, Indra perah. Gimana ini? Ya itu ya Sil ya. Kalau misalnya nyokap lu ini ya, tinggal lu bilang aja. Ya udah, gua lebih baik nyembah batu bilang. Kalau kau nggak boleh karena aku dibaptis, ya udah aku menyembah lingga yoni aja lah. Hindu lagi kau, balik lagi kau ke Hindu kau. Nah, kulit, mata, hidung, telinga. Oh ya itu Indra Birowo. Ripa ini kayaknya baru, Indrawi banget ya. Caper aja itu pun enggak, itu temen aku lama. Kau ku jambak pula kau anak rantau bilang dia caper. Duluan dia menemukan aku daripada kau. Enak kali kau. Indra Bekti yang mana? Nih tambah lagi. Setahu aku Panca Indra loh. Ya apa ini, ada six sense pun itu yang mendeteksi setan-setan, ya kan? Jadi yang mana yang betul? Ya, sekolah di bawah pohon toge dia katanya. Ya ampun. Kenapa dikatakan indra itu yang ada kelimanya itu otak tidak termasuk indra? Ya, karena begini. Makhluk hidup itu kan bukan manusia tok gitu loh. Ngerti nggak? Jadi otak itu bukan dari situ gitu loh, bukan itu yang disebut indra. Panca indra itu ada lima ya, mengidentifikasi rasa, mengidentifikasi aroma, mengidentifikasi apa benda gitu loh. Apa kok indra kok jadi otak? Semana? Penasaran aku. Gue ya, apa itu panca indra? Kok agak lain ini? Nih kan, 5 alat indera utama manusia, telinga, itu untuk fungsinya untuk menangkap rangsangan dari lingkungan, cahaya, bunyi, bau, rasa, sentuhan. Ya, baru mengirimkannya ke otak untuk diproses. Ya, jadi yang dimaksud indera itu adalah yang pertama sekali ya, alat reseptor yang pertama sekali itu untuk mengirimkan impuls ke otak kita, baru nanti diprosesnya di otak. Tapi otak bukan indera. Nah, disitulah baru memahami sesuatu gitu kan. Kok jadi indera jadi otak? Ripa ini di mana sekolahnya? Nggak wajar ini loh. Jadi indera itu loh, alat apa ya? Apa sih namanya ya? Iyalah, alat apa sih? Alat reseptor gitu loh. Alat penerima rangsang gitu. Baru kita nanti kesimpulannya itu di otak. Kesimpulannya udah diproses di otak, ada kesimpulan, oh ini bangke, kan gitu. Iya, jadi itu ibarat kata itu alat yang paling pertama sekali menerima rangsang atau reseptor ya, kita bilang bahasa Indonesianya apa gitu ya. Ya, alat yang menerima rangsang baru nanti dikirimkan itu ke otak kita, barulah di situ diproses. Setelah itu baru nanti kan hasilnya ada gitu kan. Ya print outnya yang kita ini, yang kita katakan, yang kita beritakan gitu loh. Kok jadi otak pula indra? Kok pening aku. Ngerti dia nggak sih sistem saraf? Kayaknya dia udah saraf lah. Pandai kali dia tuh. Kuliah di mana itu, S3 di mana dia? Di Harvard. Islam setengah otaknya. Iya itu.
sensor apa, bukan sensor, apa ya namanya itu. Duh, agak lain emang. Jadi pengen ngupil aku. Kok macem-macem. Nana itu anak mana sih? Anak filsafat mana sih? Filsafat pedo. Kayak begitu ya. Bukan otak. Jadi indera itu alat apa itu? Alat sensori manusia yang mengirimkan sinyal set pas nanti kan, misalnya indera pembau kau kan, set bau bangke, belum lah ya, belum bau bangke, ini cepet memang kerjanya, set kecium, terdeteksi kan, mendeteksi ya adanya sesuatu gitu, set kirim kota, oh bangke, bau gitu. Gitu. Jadi kok tak pula jadi indera. Pening aku. Oh, nopilnya jangan dibuat. Kumpulkan buat peyek, Bun. Gila, kau mau peyek hidung ini, upil aku. Nah, jangan kau dengerin lagi lah itu, si Ripa itu udah sarap ku tengok. Rusak otaknya. Udah gak ngerti. Nih, gara-gara sering aku ngebahas panca indera ya. Orang itu kan dari dulu kan mengidentifikasi ya adanya sesuatu itu pasti cuma mata tok gitu loh. Tuhan itu cuma kelihatan aja. Terus kau nggak mengerti gitu loh keberadaan dia itu, bahkan dia menampakkan diri itu dalam bentuk bunyi gitu kan. Nah, naon nanti nyawa reseptor itu penerima ya. Bau nander kayak mana, Bun? Nggak tahu aku, tanyalah si Ripa. Nggak ngerti aku. Tapi ya dari roman-romannya yang jorok itu ya, aku kayak gini aja nggak jorok ya, jorok nggak aku ya. Roman-romannya yang jorok itu ya bu kete kayaknya. Kenapa, Bun, malam ini kok marah, Bun? Enggak marah, enggak sih. Gimana? Aku memang kayak gini manjanya aku anjir. Aku tuh kalau manja tuh kayak gitu. Jadi kalau aku nggak kayak gini artinya nggak manja aja. Ada aja alasannya kan. Sambil rebahan lah ya, woi. Dingin kali malam ini, woi. Suamiku lagi nyuci. Kebanyakan PCX. Ripa masih juga adegan PCX-nya itu masih dilanjutkan. Oh malah. Kasian kali. Dinginnya ya Allah. Nih kayaknya ya feeling aku ya. Ini minus 4 ini. Karena kau lebih dahulu. Tadi pagi kenapa tiba-tiba Bun itu berak tak tertahan. Jadi kalian mohon maklum ya. Jadi kalau aku tiba-tiba end live ya, selain daripada ditombak atau pulsa habis ya, ada indikasi lain, yaitu apa? Berak udah di ujung itu. Itu ya. Hidupin AC biar hangat, Bun. Enggak, rumahku ini iglo kok. Tenang aja kau. Kacamata min atau positif, Bun. Min atau positif, hamil. Apa itu? Apa terpancut dia? Apa lagi? Jorok, Bun. Apa itu? Jorok itu gimana? Ya Allah, dinginnya. Ampunilah hambamu ini ya Allah yang adalah Bapa. Salam nggak salam. Udah kalian nanya aja nanti aku jawab. Aku nggak buka narasi hari ini. Aku mau sambil santuy. Min rabun jauh plus rabun dekat. Rabun jauh, rabun dekat. Aku kayaknya Rapunzel. Itulah aku. Kayaknya ya, aku kayaknya Rapunzel. Tahu kan yang rambutnya panjang itulah aku tuh. Apalagi Kak BHS itu apa? Sarung BHS. BHS Melkisedek di dalam Alkitab dong. Melkisedek itu penampakan ini
firman, penampakan ilahi itu. Golongan darahnya apa, Bul? Aku golongan darah rendah. Itu kan, golongan darah itu kan rendah, tinggi, menengah. Aku golongan darah rendah aku. Kau udah golongan darah apa? Kau darah kotor ya? Bahas Kak. Ya, Melkisedek itu adalah teofani dari Sang Firman. Firman itu kan menampakkan diri dalam berbagai ini kan, berbagai cara gitu kan. Kalau kita baca di Ibrani 1 ayat 1 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Salam Mbak Antoni. Salam. Dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Jadi itu adalah firman Allah. Melkisedek itu adalah firman Allah yang menampakkan diri kepada Abraham menjadi pertanda bahwa nanti sang firman ini akan menjadi imam besar. Ya, yang datang kepada keturunannya Abraham yang membawa persembahan roti dan anggur. Gitu kan, kalau kita baca dia membawa persembahan roti dan anggur kepada Abraham. Begitu. Itulah dia tentang Melkisedek. Jadi Melkisedek itu kalau kita baca di Ibrani 7 ya. Ada di situ dikatakan seperti ini. Ya. Kita baca ayat dari ayat 1 ya, Kristus dan Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem. Kalian tahu kan Raja Salem? Raja Salem itu Raja Damai, bukan ikan salem ya. Imam Allah yang maha tinggi, imam. Makanya Yesus itu disebut imam. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Salem itu damai. Ya, ia tidak berbapak, ia tidak beribu, tidak bersilsilah, hari-harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ini paralel dengan Wahyu 1 ayat 8. Ya, Wahyu 1 ayat 8 dikatakan ya, di situ yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Berarti dia itu sepanjang segala abad. Tidak bersilsilah, ini merujuk kepada dia yang adalah ilahi. Yesus itu yang ilahi itu kan tidak bersilsilah. Yang bersilsilah itu adalah kemanusiaannya. Gitu ya. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, ini firman itu. Ya, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu. Dan kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi menerima jabatan imamlah yang mendapatkan tugas memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka juga adalah keturunan Abraham. Mengerti nggak maksudnya? Kan Melkisedek ini kan memungut 1/10 dari Abraham. Abraham menyerahkan 1/10 kepada Melkisedek. Yang dimaksudkan adalah, nih kan, dikatakan seperti ini, ya. Menurut hukum Taurat, ini Ibrani 1 ayat 7. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi lah yang menerima jabatan imam. Jadi di zamannya Abraham itu kan tidak ada keimamatan kan, belum ada Taurat. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan ada yang namanya agama Abrahamaik gitu. Agama Abrahamaik itu nggak ada, ya, karena di zamannya Abraham belum ada hukum moral yang tertulis. Jadi nggak ada itu disebut agama. Gitu ya, ada yang mengatakan oh agama Samawi gitu, agama Abrahamaik gitu, nggak ada. Karena kalau yang bicara tentang agama itu adalah sejumlah hukum atau aturan yang mengikat seseorang. Sementara di zamannya Abraham itu belum dikatakan agama karena belum ada peraturan tertulis saat itu. Oke, dikatakan ya, yang berhak menerima 1/10 itu adalah dari Lewi. Nah, sementara Melkisedek ini dari mana? Melkisedek ini bukan dari Lewi. Dan
Makanya kenapa Musa tidak menuliskan apapun tentang imam yang di luar dari Lewi. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita. Ya, kenapa dia menjadi imam? Karena dia adalah orang yang menyerahkan kurban di bait Allah. Jadi maksudnya adalah Melkisedek ini gambaran dari Yesus. Coba sekarang aku tanya kalian ya, kalau Lewi menerima 1/10 dari orang-orang suku yang lain, ini kan ada 12 suku ya kan, bangsa Israel itu ada 12 suku. Nah, yang nggak punya tanah pusaka itu kan Lewi. Makanya kenapa mereka menyerahkan 1/10. Kalian tahu nggak, 1/10 itu bukan gratisan, Cok. Mereka bekerja sebagai imam, gitu. Ngerti nggak? Jadi mereka mendapatkan uang atau mendapatkan kekayaan itu melalui Salom Kalina. Melalui apa? Melalui pekerjaan mereka yang menjadi seorang imam. Semua orang Lewi itu jadi imam. Mau apapun hierarkinya dalam keimamatan itu semuanya jadi imam. Orang Lewi itu. Nah, berarti mereka menerima apa? Belas kasihan dari saudara-saudaranya. Dan paralelnya ke Yesus adalah Yesus juga menerima belas kasih dari semua saudara-saudaranya gitu. Ngerti nggak? Makanya tentang Melkisedek, Musa itu tidak menulis tentang dia. Kenapa? Mungkinkah Tuhan menerima persembahan dari kita? Menurut kalian? Mungkin nggak Tuhan menerima persembahan? Kan dia mengorbankan sesuatu untuk menghapus dosa, mendamaikan. Imam juga kan mengorbankan domba untuk mendamaikan orang, menghapus dosa. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima imbalan ketika dia menyerahkan kurban? Ini kita bicara 1/10. Saya tanya, apakah Yesus menerima imbalan dari kurbannya itu? Apakah Yesus itu tidak punya tanah pusaka? Sementara dia punya kerajaan Allah? Tidak ya. Makanya persepuluhan itu tidak ada. Persepuluhan itu hanya diperuntukkan untuk imam Lewi. Makanya di dalam Alkitab dikatakan apa? Musa tidak menulis apapun tentang imam kita yang dari bangsa Yehuda. Ayat 11. Ibrani 7 ayat 11. Karena itu andai kata melalui keimamatan Lewi sudah tercapai kesempurnaan, maksudnya tercapai kesempurnaan itu sudah selesai pekerjaan mereka. Kan sudah tercapai. Lewi ini udah tidak bekerja lagi di bait Allah. Kenapa? Bait Allahnya udah gak ada. Sudah selesai kurban-kurban itu ya. Sebab karena imamat itu umat Israel menerima Taurat. Ya gara-gara ada Lewi lah makanya mereka punya Taurat. Tauratnya itu apa? Hukum ya. Taurat itu sama dengan hukum. Apa hukumnya? Memberi 1/10 kepada Lewi. Itu ya. Mengapa masih perlu ditetapkan seseorang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek yang tentang dia tidak dikatakan menurut hukum Harun? Gitu. Nggak ada. Harun itu imam. Imam yang pertama ya. Nah, jadi Melkisedek ini adalah tipologi dari Yesus. Makanya tidak bisa lagi kita itu memberikan 1/10 kepada imam ya dari Tuhan Yesus gitu. Keimamatan dari Tuhan Yesus itu kan masih ini ya. Ini ada dikasih Pak Antoni nih. Apa itu namanya? Korun, bukalah. Siapa tahu kalian ini beruntung. Ya. Makanya kenapa imam yang berasal dari Tuhan Yesus yaitu apa? Rasul-rasul itu kan ada jabatan imamnya ya kan. Rasul-rasul itu juga tidak menerima 1/10 dari 11 murid yang lainnya
Itu tidak berlaku lagi. Jadi 1/10 itu memang tidak berlaku lagi. Karena imam kita nggak dari Lewi, nggak dari keturunan Harun, ayat 12-nya. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah hukum Taurat itu. Gitu. Kalau dulu imamnya Lewi, ya wajib kita memberikan 1/10 perpuluhan itu. Lah kalau imamnya berubah, otomatis romantis nih. Ya. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, ya auto ini. Ya, berubah pula hukum Taurat itu, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun pernah melayani di mezbah. Baru Tuhan Yesus itu, karena mezbahnya itu adalah tubuh Yesus. Begitu. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Ibrani 1 ayat 14. Jadi makanya nggak ada lagi perpuluhan. Begitu. Alright. Sampai sini paham? Ya, jadi Melkisedek itu siapa bunda? Melkisedek itu adalah Yesus. Yesus yang kemanusiaannya dia tambahkan dari keturunan Yehuda. Kak, apa beda JO Unitarian dengan Oneness? Oneness itu bagian dari JO apa JO? Jesus only kan? JO sama Oneness itu sama. Unitarian itu kayak RT6. Menganggap Yesus itu hanya ciptaan. Kalau JO atau Oneness itu adalah pemahaman tentang Allah itu berubah-ubah. Kadang jadi Bapa, kadang jadi Roh Kudus, kadang jadi anak. Gitu. JO saksi Yehova. Oh, apa itu? Bukannya JW, Jehovah Witness. Apa JO? JO Jesus only bukan? Apa? Persepuluhan tidak sesuai zaman. Bukan tidak sesuai zaman. Tidak sesuai imam. Zaman. Ada hubungannya zaman. Zaman imam. Bukan enggak sesuai zaman, enggak imam. Imam kita tuh dari Yehuda. JO Donat. Oh, saksi Yahweh, apalagi tuh? Saksi Yehova itu sama kayak Arianisme Unitarian. Saksi Yehova, Arianisme, SSY lah kalau saksi Yehova. Kok JO sih? Apa sih? Lewi masa kini nggak ada Lewi-Lewian. Nggak ada Yahudi, nggak ada Yunani kok. Nggak ada itu. Suku itu berasal dari rasul. Suku bangsa itu berasal dari rasul. Itu ya. Kalau JO itu Jesus only. Cuma only. Jesus only itu sama dengan Oneness. Nah, ini pemahamannya bahwa Allah itu berubah-ubah. Dia menggunakan topeng. Kadang jadi anak, kadang jadi Bapa, kadang jadi firman itu. Dan orientasi mereka hanya kepada Yesus. Mereka nggak suka sama Bapa, mereka nggak ini sama Roh Kudus gitu. Pokoknya Yesus toktil gitu. Nah, itu sesat. Itu Unitarian itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang paling utama. Biasanya mereka akan menggunakan ayat Kolose 1 ayat 15. Mereka nggak baca ayat 17-nya. Dari Kolose 1. Coba baca aja. Kolose 1 ayat 17. Dia telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Jadi gini ya. Semua sekte-sekte sesat itu adalah pemahaman yang terlalu cepat klimaks gitu. Tanpa dia mengerti seluruhnya dari Alkitab. Jadi orang JO itu adalah orang-orang yang tidak membaca Alkitab secara komprehensif, tidak memahami Alkitab secara komprehensif. Ini aku bacain Kolose ya, Kolose 1. Mereka biasanya ini akan menggunakan ini ayat ini. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah ciptaan yang paling utama, gitu ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, kalau di pemahaman RT6 ini kayak Nur Muhammad nih.
Makanya Unitarian itu 11-12 sama RT6. Mereka itu akan mengiranya gitu. Ya, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di langit di bumi dan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintahan maupun penguasa segala sesuatu. Nah, ayat 17-nya nggak dibaca. Padahal ayat 17-nya ya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah itu. Jadi dia bukan ciptaan, pencipta. Jadi kalau mau ayat Yesus yang mengatakan Yesus ciptaan itu, pencipta itu adalah Kolose 1 ayat 17. Dia telah ada sebelum adanya ciptaan. Nah ini dia. Begitu. Jadi kalau Unitarian, SSY itu adalah sekte sesat yang tidak mau tunduk kepada ajaran Yesus. Saya katakan itu. Dan gereja juga mengatakan yang sama. Mereka itu adalah sekte sesat yang tidak mau tunduk sama ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus jelas bahwa dia adalah sang pencipta, sang ada. Atau ego emi, sang ada. Aku adalah aku. Itu. Mereka itu adalah sekte sesat yang tidak memahami ajaran Yesus, yang menolak ajaran Yesus. Jadi mereka tidak pernah dikatakan sebagai Kristen. Walau mereka bilang mereka memiliki gereja gitu, mendirikan gereja. Begitu ya. Unitarian menolak Tritunggal. Enggak. Unitarian tidak menolak Tritunggal. Enggak. Unitarian itu menerima Tritunggal, tetapi mereka memahami Yesus itu sebagai ciptaan. Begitu. Ya, ini yang tadi aku bilang. Orang-orang sekte-sekte sesat yang belum belajar Alkitab secara utuh gitu. Itulah pemahaman-pemahaman dangkal, tapi sudah mereka itu pokoknya gampang mengeksegese sesuatu secara dini gitu loh. Apa ya namanya, ejakulasi dini lah aku bilang. Bukan anti klimaks lagi dia. Terlalu cepat klimaks gitu. Belum selesai memahami Alkitab, tetapi mereka tuh udah menarasikan, begini ya, begitu. Iya, bisa jadi iman prematur. Ya gitulah, kurang lebih. Jadi Unitarian itu ada ya. Kalian kalau pernah tahu, dia itu lagi di penjara ya, si Donald apa gitu namanya, yang kemarin itu loh masuk penjara itu gara-gara menghina RT 6 gitu. Sebenarnya bukan menghina RT 6 ya, dia mengambil kutipan narasi orang tentang RT 6. Keilahian Yesus pencipta, kemanusiaannya ciptaan. Kenapa sudah lari ke ejakulasi? Iya, mereka itu udah ini mereka ini udah paham gini, padahal masih baca setengah gitu loh. Ngerti nggak? Terlalu cepat klimaks gitu. Iya, Donald yang di Bali itu. Donald bebek kan, entah apa namanya, aku nggak tahu. Donald lah pokoknya, Donald. Nah itu Unitarian itu mbahnya Unitarian itu. Gitu. Apalagi pertanyaan kalian ya? Kalian cari buku yang namanya Panarion. Nah itu tentang sekte-sekte ya, atau bid'ah, ajaran bengkok, bid'ah, heresi itu ajaran bengkok. Nah kalian boleh cari itu di dalam kitab Panarion. Bukan Donald Trump, bukan. Itu banyak sekali orang-orang yang salah mengerti Alkitab gitu. Baca satu ayat udah langsung mereka ini. SSY gimana bun? Sama. Mereka itu mengatakan Yesus itu ciptaan. SSY sama itu. Arianisme itu ya lahirnya SSY dari Arianisme. Ini mbahnya. Ini dedengkot dari Unitarian. Dedengkot dari Unitarian itu adalah Arianisme. Terus nanti keluar lagi SSY. Terus abis itu Nasrani, Ebionit, RT 6. Tapi
Tapi RT6 enggak ya? Aku katakan RT6 ini enggak sebenarnya. Mereka itu nyontek Nasrani. Mereka itu mencontek dari sana gitu. Jadi ini adalah sekte sesat dari sekte sesat. Gitu. Sok, apalagi mau ditanya? Mangga muda, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah? Gurunya Waroka ya. Kristen contek, Islam mbak. Oh, makanya mondok biar paham. Bagaimana Kristen mencontek yang baru ada di abad ke-7? Logikamu lah user. Agama kau, Tuhan kau, Nabi kau yang semata wayang itu baru ada abad 7. Orang Kristen sudah ada di abad pertama. Cemana cara kami nyontek kau yang belum lahir? Bun, heretik apa bun? Sesat. Heresi, bengkok. Orto itu lurus. Heretik itu bengkok. Jadi ajaran yang heretik itu ajaran bengkok. Gitu. Agama kompilasi berisik. Soan bilang Kristen nyontek, agamamu aja agama kompilasi. Dari mana-mana kau, semua kau tiru, semua kau kopas. Sebanyak kali gaya kau nyontek. Cemana pula kami nyontek? Alkitab kami duluan ada daripada kau. Ngarang kali kau. Bunda bahas apa? Bunda sakit ini aku tadi tertidur gitu. Aku bahas batu. Udah kopas kurang presisi. Agama kompilasi lah aku bilang. Ya, mengkompilasi. Pokoknya nemu ajaran orang bagus masukkan. Ajaran bagus masukkan. Filsafat masukkan. Kompilasi udah aku bilang. Kok macet-macet bun? Kau lagi di jalan mana? Gimana ceritanya kami niru Islam? Agama kamu baru muncul abad ke-8. Itu pun baru ada tulisannya di abad keberapa aku nggak tahu. Tulisan Paulus saja masuk. Ya masuk lah. Namanya kompilasi. Tuh yang 1 Korintus 2 ayat 9 tuh. Semua dimasuk-masukkannya. Itu. Di rumah kok bisa kok macet? MP3. Agama kompilasi bun. Apa ini bun, tema hari ini apa ini namaku kok Burit. Kristen agama rasa Islam mbak. Masalahnya rasa Islam itu baru ada setelah kekristenan ada. Gimana ceritanya? Kristen rasa Islam, kamu itu Islam rasa Yahudi. Kenapa kau sama-sama kan dirimu dengan Yahudi, dengan Israel gitu? Islam rasa Israel, ya kan? Orang Israel nggak makan babi, kau ikut-ikutan makan babi, kau kan? Gimana itu? Gimana pula? Tapi kompilasinya pas nggak bun? Ya nggak bisa kau menemukan sesuatu yang pas ya dari sesuatu yang sinkretisme. Gimana antara kepercayaan ini itu. Jadi ibarat kata kayak kaset ya, kompilasi, ada dangdut, ada koplo, ada jazz, ada ini. Gimana kamu mau mengatakan sesuatu yang pas? Seleramu apa memangnya? Nggak semua orang suka dangdut, suka juga jazz. Nggak semua orang suka pop, suka juga jazz. Nggak akan bisa pas. Namanya es campur. Aliran Rian, apa itu Rian? Apa? Aliran Rian menganut paham kristologi ya kak. Paham kristologi itu apa? Nggak tahu mereka, nggak ngerti mereka. Gado-gado depan rumahku yang pas tuh mau coba gado-gado. Nggak bisa kita bilang gado-gado. Kalau gado-gado itu pas. Yang nggak pas itu kayak kaset kompilasi. Itu ada semua jenis genre musik ada di situ semua. Warnanya sama dengan unitarian nggak bun? Beda.
Wah, kalau Unitarian itu memahami Allah itu sebagai Sang Tritunggal, tetapi mereka memaknai Yesus itu sebagai ciptaan. Ya, Yesus itu hanya memiliki kodrat ciptaan gitu. Nah itu gagal paham mereka tuh di situ. Apa ini? Kasus plagiat Dewa. Dewa 19. Ahmad Dhani itu. Ahmad Dhani itu memang plagiat itu. Iya sip Bun, oke, thanks, sama-sama. Beda ya, Saracen. Apa ya aku bilang ya? Unitarian saudaranya Uniriva. Oh iya kah? Saudaranya Uniboba itu. Pas cocok orang itu. Dulu aku punya namanya Yohanan. Dia tuh orang Unitarian, tapi sekarang dia udah masuk HKBP. Gitu. Salam semuanya ya. Apalagi pertanyaannya? Islam agama yang disempurnakan. Islam agama yang disempurnakan. Berarti sebelumnya belum sempurna gitu. Baru disempurnakan. Islam agama yang disempurnakan. Sama siapa? Siapa yang menyempurnakan agamamu? Allah kan? Al-Maidah. Nih, ini cara bacanya juga nggak benar. QS yang mengatakan telah kusempurnakan agamamu Islam. Setahu aku ini Al-Maidah ini. Ya, Al-Maidah ayat 5. Ya. Baca Quran kau ya. Nih. Ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula disembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan ajlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi yang disempurnakan itu agamamu oleh Allah. Ya, telah ku sempurnakan, ya kan? Telah aku cukupkan nikmat bagimu. Telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini baru. Jadi Islam itu baru dikatakan baru redo ya. Islam itu baru diredoi Tuhan kamu abad 7. Maka siapakah yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa sih? Maka siapa yang terpaksa lapar bukan karena ingin berdosa, sesungguhnya Allah Pengampun. Apa sih? Apalah maksudnya ini? Jadi kalau maka siapa, dengar ya, aku agak bingung ya. Nih ya, Al-Maidah ayat 5. Nih, maka siapa yang terpaksa karena lapar pun terpaksa. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, terpaksa apa? Bukan karena ingin berdosa. Apa? Sesungguhnya Allah Pengampun, lagi Penyayang. Pening aku. Jadi kalau kamu terpaksa nggak ada lagi jodoh, Allah itu Maha Pengampun. Apa sih? Tahu aku. Tahu apa? Gimana? Baca tafsirnya. Tafsirnya dari siapa? Tafsirnya dari Allah atau dari siapa?
Kalau dari manusia mah gue nggak butuh. Masa iya firman Allah ditafsir manusia? Gimana? Jadi Tuhan kamu ini ngajarin cemana? Gimana? Harusnya Tuhan lah yang ngajar. Yang Tuhan lah yang nafsirkan sendiri. Kok ada pula orang asistennya Tuhan? Ya, sementara akal manusia itu terbatas. Masa iya perkataan Tuhan yang menafsirkan manusia? Logika lah. Gak ngerti aku. Kok bisa? Pikiran Tuhan manusia yang menafsir. Gimana ini? Ya agak-agak tengok. Ini kan jadi kan di situ ya, yang mau aku ambil adalah Islam itu baru diridhoi Allah abad 7. Islam itu agama yang disempurnakan Allah. Itu Al-Maidah ayat 5. Gitu kan? Nih, makanya diwajibkan baca Arabnya, jangan terjemahannya. Ya kau baca sendiri Arabnya, memang kau ngerti bahasa Arab? Lebih pening lagi. Disuruh baca, jangan terjemahannya. Lah terus, ya emangnya kau ngerti bahasa Arab? Nggak semua manusia ngerti bahasa Arab. Gimana? Ya kalau nggak diterjemahkan, ya cemana kamu mengerti Quranmu? Patutlah kau main hafal aja. Apa yang kau hafal aku nggak tahu. Gimana sih konsepnya, Dek? Ini pening-pening disco orang dibikinnya. Indonesia bahasanya aja kalian nggak ngerti, itulah. Ya udah di bahasa Indonesia aja nggak banyak yang nggak paham. Terus tiba-tiba disuruh bahasa Arab. Aneh kau. Ya sama aja kau nyuruh aku kayak kemarin tuh bahasa Inggris sama orang Palestina itu. Entah apa-apa, atau aku. Itulah kurang lebih itu kayak gitulah. Pening kali, Cong. Gitu ya. Jadi kalau kamu tadi user mengatakan agamamu disempurnakan, iya disempurnakan Allah agamamu. Itu ya. Seperti itu. Mirip mantra dong. Nggak ngerti aku. Terjemahannya aja belepotan. Hari Idul Fitri, hari makan, astaga Iqbal. Gimana? Kucing dari bersin singa. Aku percaya. Kok bisa aku nggak percaya? Betul loh. Serius loh, kucing itu dari bersin singa. Aku percaya. Nih ya, coba. Misal, kalau kucing bersin gitu kan, kucing, ya kan? Gitu kan? Aku itu sangat-sangat logis loh. Coba kau dengarkan kalau singa bersin, kucing, kan gitu. Kemana ada? Aku percaya. Kau aja. Coba nanti kok kili-kili hidungnya singa, pasti dia pas bersin gitu suaranya, kucing, kucing. Nah itu dia. Iyalah, apa lagi? Baru tahu kalian? Itu. Ya kan? Kalau kucing bersin bunyinya gimana? Nyih, nyih gitu. Kalau kucing maling gimana Bun? Garong. Nah itu. Kan gitu suaranya. Aku izin boker dulu ya. Tiba-tiba aku ada panggilan. Lagi ya, live lagi ya, udah gak tahan. Berarti sentralisasi pengajaran itu ada di ustadz atau ulama ya Pak? Kita nggak bisa. Lontong di putar-putar terus kayak sugus. Kau nggak lontong? Menjadi. Nah, aku sukanya yang kayak gini, spek yang kayak nyanyi kayak gini nih.
Coba kalau circle kalian ya kayak siapa nama anak ini? Yesus Abraham ini kan ngomongnya nanti bicara firman, halus, lembut, nggak kotor, nggak sangean. Enak lah pokoknya kayak gitulah. Ya kan kayak apa ya, Cina-Cina yang intelek gitu kan enak ngomongnya. Aku serius loh. Kalian juga pasti gitu kan? Kalau di gereja kalian kan circle-nya kan bicaranya kayak bahasa-bahasa anak-anak Tuhan ya. Anak Tuhan gitu loh, anak Tuhan kali gitu. Enak kan? Betul nggak kalian? Jujur kalian. Aku aja kayak gitu betah aku. Ya kan? Anak-anak Tuhan lembut damai enak ya kayak gitu kan Kak. Aku gampang gila orangnya soalnya. Kalau nggak gampang gila gampang mati. Makanya aku nggak bisa deket-deket yang kayak gitu. Woy. Serius loh. Langsung apa ya? Jiwa jijikku itu langsung keluar gitu loh. Kayak antibody yang langsung menyerang kayak darah putih gitu, menyerang mereka tuh. Nggak bisa aku, pening kepalaku. Serius ya. Itu kalau aku ya. Kalau kalian nggak tahu lah, entah kalian suka yang kayak gitu, aku langsung Bun, iya. Aku kalau kayak gitu tuh pengen cepet-cepet buru-buru dilepeh, dibuang. Terus kau suruh aku ngobrol sama Yusuf PI yang suaranya yang nggak enak kali di telingaku. Enggak lah. Kalau aku nggak kayak gitu orangnya. Aku kalau yang Islam kayak kemarin tuh kan sopan, baik. Nah itu aku mau. Aku orangnya gampang jatuh cinta sama yang soft spoken. Cempreng itu apa? Kayak gini kan enak suaranya, dengar. Lagi waktu terlambat sudah. Tuh kan enak kan? Suaranya itu menggetarkan jiwa gitu loh. Tuh. Ya kan? Enak kan? Dia selalu pegang janjinya. Aku walaupun suaraku cempreng, aku mengidolakan yang kayak gini. Bagi orang percaya. Kan? Syahdu kan? Syahdu. Kalau nggak lewat. Dia peduli. Kak, apa artinya Agatha? How? Artinya Agatha itu bahasa Mandarinnya how. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Tuh kan enak kan? Tapi tunggu ya, disclaimer dulu. Tapi kalau cowok-cowok HKBP maaf ya. Kalau cowok GB ini masih respect aku ya kan. Kalau cowok HKBP mohon maaf dulu ya. Kalau nyanyi nanti bergetar dia. Dia peduli, dia mengerti. Aku nggak suka, serius. Terlalu vibrasinya itu aku gemeteran gitu. Enggak lah aku. Terus ya aku kalau anak-anak sana ini bukannya aku masalahnya rasis atau gimana ya. Udah yang ini aja lah, cocok sama aku tuh yang enak-enak kayak gini. Iya, kalau orang GB itu gimana gitu. Vibes-nya itu cool, bersih, lembut, bikin adem gitu. Maaf ya. Ini perasaan hatiku. Ini kan nanyain ini dari perspektifku ya kan. Kalau kalian kan nggak tahu lagi aku. Kan kayak gini nih enak kali rasaku. Bawaannya jatuh cintaku. Sampai mujizat menjadi nyata. Kalau Putri Siagang kan cewek, maksudku yang cowok loh. Dan memang GBI di hati, tapi ya maaf ya, tapi dari GBI yang kalau dia di fase bahasa rohnya mohon maaf. Ini pun aku mohon maaf. Ada no-nya juga, ada juga. Tapi yang maksudku yang GBI itu yang lurus, nggak yang pakai adegan gitulah. Paham kan kalian kan? Biasanya cowok nggak gitu ya. Ini terlepas dari
apa teologinya, pokoknya kalau udah siker baru, aduh, aku gimana ya, gantengnya langsung turun ketampanannya 70%. Cuman enaknya kalau anak HKBP kan nggak gitu ya. Cuman itu tadi pas nyanyinya itu menggetarkan itu kurang gitu ya. Mohon maaf ya, banyak kali emang ininya syaratnya. jangan tersinggung dulu. Aku maksudnya bukan apa ya, nggak ada bernarasi negatif atau mendiskreditkan sesuatu. Tapi kalau udah kayak gitu dia cemana ya? Gitulah pokoknya lah, gitulah. Mana lah menurut kalian lah ya? Aku tuh pengennya tuh yang nyanyi tuh biasa aja gitu, nggak usah dipakein tambah acara nangis, acara gitu, nggak usah. Aku kalau improvisasi berlebihan tuh kurang aku. Kayak tadi tuh kan bergetar itu improvisasi yang berlebihan, kurang. Pengennya tuh yang kayak gitu, soft spoken, ya five anak-anak Tuhan lah gitu. Aku takut bun, mati. Kan RT nunggu naikkan kemana? Dia nggak mungkin naik, turun kan. Iya, saya juga yang biasa-biasa aja. Oh iya, yang penting ya kan. Saya takut diraba. Ada pula mau ngeraba kau. Serius kau, Bunda Mikmoy? Masa udah kayak kau pun mau ada lagi yang ngeraba-raba kau? Oh, memang gak sopan itu. Lanjutlah Bang Abraham, nyanyilah Bang, biar teduh hatiku Bang. Apalagi kalau udah megang apa namanya itu, organnya itu organ dalam, ya kan, udah ceng ya Allah. Terus pakai kemeja. Aku orangnya gampang kedutan kalau nengok cowok, ya kan. Cowok manis, putih, ya Chinese gitu, terus pegang organ, nyanyi, tapi nggak pakai raba-raba itu. Ya Allah, aku orangnya gampang jatuh cinta loh. Apalah ini, yaitu kau dengar suaranya, tuh kan, serak, romantis, lembut. Aduh, pas kali di kupingku, serius. Ini kalau bisa tiap malam bisa nggak sih nyanyiin gitu ya kan, seraknya ini soft gitu kan, terus lembut, empuk, renyah, garing, itulah romantis lah. Denger ya, tuh kan, serak dewasanya itu enak kali. Tak ada jalan terbuka. Siapa yang gak kedut-kedutan denger kayak ini? Nenek-nenek jompo pun kedutan. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Pakai sorban main pianonya Bun? Enggak lah. Kalau pakai sorban kayak Sarimi gitu nggak mau aku. Terima kasih Bun, emang kau? Bilang nih si Rudy Bon ini bilang dingin Bun. Mukjizat nyata. Nah, ini biasanya cowok yang kayak gini nih, kalau misalnya sama ceweknya ya kan, yang mau makan apa, mati gitu. Kalau udah yang ganteng, putih, Chinese style gitu kan, suara lembut, ditanya yang mau makan apa, lagi masa pacaran ya. Aku yang model gampang kedutan gini, aku mau makan kamu aja yang. Kalian pasti gitu kan, kok ganteng kan? Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Gampang kedutan, nengok yang kayak gini loh. Tunggu kok ya Pistachio, aku nggak kedutan sembarang kedutan sama orang. Kalau yang pakai topi Sarimi aku bukan kedutan, muntah. Gampang kedutan kalau yang kayak gitu tadi, yang kok ganteng, bersih, wangi, putih, suaranya
serak, lembut, romantis, dewasa, cool. Itu yang maksud aku. Kalau aku tuh bukan nama yang datar, lenje, yang ada vibrasinya. Enggak. Kalau yang kayak gitu nggak suka aku. Tengok-tengok juga. Persoalan yang kita alami. Kalau tengok jenggot, wait, kedutan juga nggak? Kalau tengok jenggot muntah. Aku tuh suka yang klimis, bersih ya. Kalau masalah warna apa, ton warna kulit itu ya, yang penting jangan yang burik lah ya, jangan yang sawo menjelang busuk gitu ya. Tapi tuh masih mau aku. Gitu loh. Siap-siap aja Kak, nanti tidur di luar, kamarnya dikunci sama suami. Orang aku udah di kamar kok. Gimana kau? Iya kan? Calon suami mana? Kok calon? Gimana kau serak-serak becek? Enggak lah bang, enggak ada pakai acara becek. Kau bang nyanyi bang. Namun satu yang dia pinta agar kita percaya. Koko glodok enggak lah, pik lah. Koko jaksel aja kurang. Yang agak hype, yang lain lah, ya pik lah minimal. Halo nama si ibu. Sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli. Gue yakin ya si Borpas juga tipenya sama kayak gue. Dia bilang ya, pik selera tinggi. Yang kau tengok di depan kau ini kau kira seleraku rendah? Hah? Gini aku udah dipanggil cici piramida gitu. Terus menurut kau aku nggak pantas? Jangan gitu. Aku biar gini-gini aku udah sering dihubungin sama koko pik. Mau nagih hutang maksudnya. Mengerti, dia peduli. Koko Yaman bun, nggak mau aku. Yang kita hadapi, namun satu yang dia pinta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Koko pakai baju koko. Jangan salah kau nonton ya. Siapa namanya itu ya? Yang main film ini loh. Big Mouth. Kalian tahu nggak? Lee Jong Suk itu pernah dia ke mejanya koko, ganteng. Kalau kayak Lee Jong Suk yang pakai baju koko, aku mau. Enak kali. Aku tunjukkan. Kalau yang modelnya kayak gitu kan ganteng kan? Asal jangan kau suruh ya. Mohon maaf ya, asal jangan yang pakai koko ini kau suruh anak Bogor, ya kurang. Kau suruh pula pakai baju koko ini anak Empang, ya nggak mau aku. Anak Citayam, mohon maaf. Kok ini baju koko bukan sembarang koko. Ada baju yang membuat orang lain tampan. Ada juga karena ketampanan orang baju jelek jadi tampan. Cilebut nggak mau aku. Cilebut, Citayam. Apalagi Desa Cisasarean, apalagi daerah-daerah Jonggol. Enggak lah, makasih. Maaf tak, enggak tahu artis Korea, memang derita kau lah. Kau cari aja Lee Jong Suk, tulisannya, bacanya Uppa Lee Jong Suk. Produk Citayam, Cilembut ada emang? Kok nggak, baru dengar aku ada Cilembut. Apa itu? Eta saksang. Apa itu? Eta naon? Tenyaho abdi angel arem. Eta.
Koko Jumayat mau bun? Enggak lah, siapa Jumayat itu? Oh, yuk makan sasang. Enggak lah bang, aku kemarin makan sasang aku termencret gara-gara nggak tahu ya cabenya tuh bukan sasang ya, apa namanya itu? Apa sih, babi charsiu. Terus kan sambalnya itu kan aku makan ya, itu satu kobokan itu aku uyup gara-gara kan kurang pedes gitu kan. Terus aku makan, berak aku 5 kali. Makanya aku nggak mau lagi. Besok lagi lah. Babi andaliman nggak ada di sini bang. Di mana carinya itu? Lagi musim memang. Musim apa? Musim kawin. Bun, tolong bahas tentang Keluaran 20 ayat 3. 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Keluaran kan? Keluaran 20. Apa? Yang itu, yang akulah Tuhan Allahmu. Yang itu. Jangan apa sih namanya? Jangan buat bagimu patung. Itu kan? Bener gak sih? Kalau kurang lebih itu sih yang aku ingat 1-3 itu. Itu tentang syirik ya atau musyrik. Saya tak baca dulu lah mana kitabnya. Ngapain kau bahas 10 perintah Tuhan? Karena kau lebih dahulu. Kok bisa ada Alkitab belakangnya gini, depannya udah bolong? Mana ini? Ada yang tahu ini sampulnya di mana? Udah busuk kali, belum ada setahun. Baru cek akunnya kakak ortodoks. Iya Kak Angel. Ya aku dari dulu loh itu postinganku ortodoks loh. Kok kemana aja? Yang satu dulu yang kecil yang aku beli waktu aku masih Islam itu udah hancur, udah nggak tahu lagi aku udah bentuknya entah cemana, udah hilang semua. Aduh ini kasihan kali ya Allah. Udah 3 korban Alkitab, belum ada berapa tahun Keluaran ya, apalagi ditambah air liur kan gitu kan. Kalau pas lagi mau ini kan mau balik kan hancur dia. Kenapa ya? Tolong ya LAI. Lo bisa gak sih kertasnya tuh kayak kertas Quran gitu agak tebelan gitu. Ih tipis sekali, Cok. Ih. Kayak tipis, kurang tipis gitu loh. Nggak bisa agak bagusan kayak tebelan itu. Memang tahu kalau memang misalnya kertasnya agak tebel jadi 2 kali lipat memang. Aduh. Karena kau lebih dahulu. Perangkat memanas gampang kali panas. Berarti sering dibuat bungkus ikan asin. Nggak bisa bang, bungkus ikan asin tuh cocoknya yang agak tebal. Ini tuh tipis sekali. Nggak ada orang mau bungkus pakai ini bang. Tipis sekali bang, nggak kepake. Ini nggak bisa. Tapi pernah ya, ada nampakku ya. Ini mohon maaf ya. Nih serius loh. Ini ya, nih. Sabar ya. Bentar ya. Tapi ada nampakku nih. Nah, ini. Ini aku pun bingung, nih nggak tahu aku ya. Nih. Tuh, ada buat bungkus gorengan. Bingung aku. Tuh. Buat bungkus apa itu? Gorengan, serius. Aku pun nggak tahu kalau ini. Iya kan? Ada lagi yang buat sini lagi sayur, ada ikan asin. Nih, ya, sabar ya tuh. Tuh, ijazah dibikin bungkus ikan asin. Cemana ini? Banyak lah, bagi teman-teman yang punya buku anaknya. Tuh, buat itu kayak gitu.
Gak tahu lah aku. Ya itulah kurang lebih lah ya. Ya kurang lebih minta maaf lah. Banyak sih tuh. Ya. Kayak enak aja aku bilangnya. Dia lagi bah. Nah. Tuh udahlah gak mau lah aku woy. Gak tahu aku ya. Tapi itulah beritanya kayak gitu. Tuh aku kalau kayak gini tuh soalnya ini tipis sekali. Bisa gak agak ditebelin? Iya kan? Mana tuh?